Nyewa 1.000 mobil mewah untuk acara 17-an itu bukanlah penghematan yang diomongin Jokowi. Dia nyuruh rakyat untuk makan secukupnya biar nggak impor beras, tapi dia ngadain pesta barbeque di IKN dengan makanan serba mewah. Dan sekarang ditambah lagi pakai nyewa 1.000 mobil mewah untuk acara 1 hari di IKN. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus samain persepsi dulu dengan analogi yang mau gue ceritain. Oke? Nah, menurut elu, hamil di luar nikah itu boleh atau enggak? Dan menurut elu, nikah di usia 12-15 tahunan itu boleh atau enggak? Kalau banyak yang bilang nggak boleh, berarti persepsi kita sama. Nah, hamil di luar nikah berarti belum saatnya gitu-gituan, tapi nekat gitu-gituan. Yang endingnya tekdung itu perutnya. Begitu juga masalah pernikahan dini. Umur 12-15 tahunan itu kan masih usia sekolah. Masih puber, ego keakuannya masih terlalu tinggi. Belum tahu kerasnya kehidupan setelah nikah itu kayak gimana. Pokoknya masih labil dan mental juga masih belum siap. Biasanya hasil akhir dari 2 kasus itu untuk yang nikah muda tadi ya, palingan cerai, terus jadi janda muda sama duda muda. Dan untuk yang hamil di luar nikah, biasanya itu ada 2 pilihan. Anaknya dijadiin atau anaknya diaborsi sesuai dengan undang-undang kesehatan yang disahkan sama Jokowi kemarin. Tapi ini bukan tentang nikah muda ataupun hamil di luar nikah, melainkan tentang perayaan 17-an Agustus di IKN yang sebenarnya masih belum siap buat dipakai tapi dipaksain. Istilahnya nih, masih umur 10 tahun tapi udah digenjot untuk produksi anak. Lah ya dianya aja masih bocah, kok disuruh bikin bocah? Yang pertama, Pak Basuki sebagai Menteri PUPR aja sampai minta maaf karena bandara udara di IKN-nya belum siap untuk dipakai. Targetnya itu runway 2.200 meter selesai pas 17 Agustus. Tapi karena kondisi cuaca buruk di IKN, jadinya ngaret dan masih kurang sekitar 300-an meter lagi. Dan otomatis ya nggak bisa didarati pesawat pas hari hanya. Tebakan gua, pasukan tim PUPR pasti lagi heboh semua ini. Disuruh bikin 1.000 candi, tapi dudetnya cuma semalam. Bentar. Itu cerita Roro Jonggrang. Tapi ya intinya itulah. Yang kedua, pasokan air bersih. Terutama untuk air minum juga belum siap. Dan yang ngasih tahu ya Menteri PUPR-nya juga. Masa yang datang ke sana disuruh bawa pompa sendiri, nyari mata air sendiri, ngebor sendiri, bawa filter air sendiri, pasang pralon sendiri, beli keran sendiri. Nah, giliran pas nengok, loh kok nggak ada upacara 17-an? Ternyata udah bulan Desember dan lagi siap-siap mau ngerayain tahun baru. Oke. Yang ketiga, target pemerintah itu bakalan ngundang sekitar 1.000-an tamu untuk ngikutin upacara 17 Agustus di IKN. Tapi penginapannya belum ada. Ini gimana ceritanya? Coba lu bayangin ya. Di Jakarta, biasa tidur dengan kasur king size dengan semburan AC yang lembut. Terus ada aromaterapi lavender. Pas datang ke sana, dikasih koran buat alas tidur sama karung goni sebagai selimutnya. Terus disuruh tidur bareng anaconda, harimau, dan serangga. Tapi karena Jokowinya tetap ngotot, endingnya para tamu nanti bakalan ditaruh di penginapan di Balikpapan. Ini tuh menyedihkan sih sebenarnya. Tapi yang dikasihanin emang nggak tahu diri dan nggak tahu batas kemampuan anak buahnya kayak gimana. Pokoknya tuh yang penting nyuruh-nyuruh doang aja. Yang keempat, Kalimantan itu surganya kayu atau furniture. Kenapa harus banget ngeboyong perabotan dan furniture dari Jakarta cuman untuk sidang kabinet? Emangnya di Kalimantan nggak ada pengrajin kayu? Emangnya di Kalimantan nggak ada yang nyediain jasa interior? Emangnya di Kalimantan nggak ada yang jago bikin meja kursi sampai harus diterbangin dari Jakarta?
Dengan pemerintah ngebawa furniture baru dari Jakarta untuk sidang kabinet di Kalimantan, menurut gua itu menghina orang Kalimantan. Secara nggak langsung, pemerintah ini nggak yakin dengan kemampuan orang Kalimantan dalam membuat furniture yang bagus. Makanya harus minta bikinin orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Ini sekaligus jadi pertanyaan baru dari gua ke penguasa. Katanya nggak mau Jawa sentris. Katanya mau ada pemerataan perekonomian. Katanya mau Indonesia sentris. Tapi semua-muanya harus dari Pulau Jawa. Itu namanya jancok. Yang kelima, nyewa 1.000 mobil mewah untuk acara 17-an itu bukanlah penghematan yang diomongin Jokowi. Dia nyuruh rakyat untuk makan secukupnya biar nggak impor beras, tapi dia ngadain pesta barbeque di IKN dengan makanan serba mewah. Dan sekarang ditambah lagi pakai nyewa 1.000 mobil mewah untuk acara 1 hari di IKN. Kalau pemimpinnya aja boros kayak gitu, kenapa rakyatnya harus iket pinggang nahan lapar? Padahal duit yang dipakai untuk pesta foya-foya Jokowi itu dari keringat, darah, dan air mata rakyat Indonesia. Yang keenam, ini yang paling membagongkan. Kata Jokowi, IKN itu mau dibikin serba hijau, ramah lingkungan, bebas polusi, dan sejenisnya. Karena itu dia bilang IKN cuma bisa dilewatin sama mobil listrik doang. Terus ngapain dia nyewa mobil Alphard yang pakai bensin? Sontoloyo itu namanya. Tapi kalau memahami kalimat ini orang, emang harus pakai rumus kebalikan juga sih. Kalau dia bilang cuman boleh mobil listrik biar udaranya bersih, arti yang sebenarnya itu mungkin ya mobil yang nggak lulus uji emisi, yang pas digas itu keluar asap hitam tebal. Terus dia juga bilang biar udara bersih. Berarti mungkin arti sebenarnya adalah biar udara IKN juga sama kotornya seperti di Jakarta. Bener kayak gitu nggak ya? Nah, yang ketujuh, BNPB tanggal 4 Agustus kemarin udah ngasih peringatan dini kemungkinan bencana di kawasan IKN. Di sana berpotensi tinggi dan rawan bencana hidrologi basah. Seperti apa ya? Banjir dan tanah longsor karena cuaca dan curah hujan di IKN yang cukup tinggi. Nah, lu bayangin aja nih, pas upacara 17-an, atau jeger, duar, tolong ada ini bla bla gitu. Lah, lu bayangin aja kayak begitu, terus ada biasanya sih ditambah lagi tuh ada yang tulang lunak, biasa dia sambil nge-live, guys, kita lagi bencana ya, bla bla gitu. Nah, emang bagus kalau pas lagi acara terus ada kejadian semacam itu. Itu artinya apa? Situasi dan kondisi di IKN itu sejatinya masih amburadul dan kacau nggak karuan. Masih belum siap pakai. Masih belum ready kalau digoyang. Kenapa harus maksa di sana? Biar apa? Mending jangan dipaksain. Daripada mengobati para tamu yang kena longsor atau tertimbun longsor, amit-amit dah. Jangan sampai kejadian. Lebih baik ya mencegah hal buruk terjadi. Bener nggak? Mendingan mencegah daripada mengobati. Saran gua, better dipersiapkan dengan matang. Pakai sumber daya yang ada di sana. Kalau Istana Negara di Jakarta bernuansa Jawa, ya wajar, karena ada di Pulau Jawa. Ini istana yang ada di Kalimantan. Pakailah unsur kearifan lokal dari budaya di Kalimantan. Dengan harapan, mudah-mudahan di tahun 2025 nanti, IKN udah siap menggelar upacara 17-an dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa lu?